Jadi untuk kawan-kawan yang klakson mobilnya sudah tidak presisi, yang sudah pincang, kalau dipencet harus dengan trik khusus. Nah, itu akibat plastik penahan pegasnya yang seperti ini, itu sudah patah. Nih ya, ini yang saya tekan ini. Nih, yang saya tekan ini. Nah, itu patah. Nah, jadi yang harus kawan-kawan butuhkan itu adalah bracket airbag. Bracket airbag. Ini airbagnya, sini tulisan Ford-nya yang kita tekan tin tin tin. Nah, ini pengkait pegasnya ini itu sudah patah. Yang kawan-kawan alami itu pengkaitnya itu sudah patah. Nah, yang kawan-kawan butuhkan itu adalah bracket seperti ini. Nah, dari mana bracket ini saya dapatkan? Ini kalau untuk dijual itu tidak ada. Jadi kawan-kawan harus memesannya secara online kepada mungkin rekan-rekan kita yang mobilnya sudah tidak digunakan lagi, yang sudah istilahnya sudah kapakan, sudah copotan. Nah, itu yang airbagnya sudah meledak. Nah, ini bisa diambil, bisa dimanfaatkan begitu. Jadi prinsipnya mengapa klakson itu ada yang bincang, itu akibat salah satu dari 3 spring ini itu sudah ada yang dol. Klem untuk penahan springnya ini dia sudah patah, jadi springnya ini sudah bergerak bebas dia, sehingga klaksonnya itu begini, pincang. Nah, jadi ada sebagian tombol klakson kawan-kawan itu yang sudah tinggi dia. Nah, itu akibat ininya sudah tenggelam, sudah patah. Jadi springnya ini mendorong bracket ini ke atas. Begitu. Jadi ada contoh kasus ya guys ya. Ini untuk kondisi tombol klakson atau airbag yang normal, tekanan klaksonnya atau gap antara itu lebih rapat. Nah, ini untuk kondisi yang normalnya ya guys ya. Jadi gapnya ada sekitar 3 mili sampai 4 mm. Nah, pada kasus ini foto ini saya dapat dari Facebook ya guys ya. Inilah yang saya sebut tadi, ada gap yang lebar antara tombol klakson dengan setir, bagian dudukan setir. Jadi ini terjadi akibat riwayat aktivitas upgrade pada bagian setir. Misalnya ada kawan-kawan di sini yang berencana mengganti sarung setir. Ini kan kawan kita ini ada yang mengganti sarung setir kan. Nah, jadi dia menyerahkan aktivitas ini kepada yang bukan spesialis mobil Ford. Mereka menyerahkan ini pada spesialis pembuat sarung setir. Meskipun mereka spesialis pembuat sarung setir, bukan berarti mereka bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan sempurna. Seperti yang saya sebutkan dalam komentar saya di Facebook, membuka airbag pada setir mobil Ford Fiesta itu termasuk aktivitas haram. Maksud saya itu haram itu untuk yang tidak mengetahuinya, tidak mengetahui teknik dan prinsipnya. Nah, jadi di sini saya sedikit mengedukasi saja ke depan agar tidak terjadi kejadian seperti kawan kita ini. Nah, untuk kondisi setir seperti ini kan sudah pincang nih kalau saya menyebutkannya. Sebelah sini gapnya besar, ya sebelah sana kemungkinan gapnya lebih rapat, bahkan lebih rapat lagi. Bahkan dia airbagnya dengan trimnya ini sudah bersentuhan yang sebelah sana. Kenapa bisa terjadi demikian? Itu karena yang saya sebutkan tadi, pada bagian ini
Ini kan klem yang saya sebutkan tadi. Satu, ini bagus. Dua, ini bagus. Nah, yang ketiga ini ada pada bagian pengaitnya ini yang patah, sehingga pegas ini bergerak bebas. Nah, jadi ketika pengait ini patah, dia tidak bisa mengunci ini, apa namanya, nepelnya. Apa saya sebutkan ya? Saya tidak tahu juga ini namanya apa. Nah, jadi pengaitnya ini tidak bisa mengunci dudukan pernya. Nah, sehingga ada daya dorong bebas pada pegasnya ini. Daya dorong bebas pada pegas tadi, springnya tadi, itu menyebabkan airbag tadi mengangkat pada satu sisi. Nah, itu tadi yang tadi foto lain ya. Foto lain itu pada bagian sini tadi dia, guys. Kalau ini kan tadi lain lagi, ini foto lain lagi. Dia yang lepas itu kemungkinan di bagian sini, bagian kiri. Kalau foto yang tadi itu sebelah sini yang lepas. Nah, jadi untuk menekan klakson, pengemudi harus melakukannya dengan trik. Mungkin dia lebih dengan kondisi seperti ini, akhirnya dia lebih nyaman menekan klakson di sebelah sini ketimbang di sini. Karena untuk menekan klakson sebelah sini dia harus menggunakan tenaga yang kuat, karena sebelah sini sudah tenggelam dia. Atau lebih baik menggunakan pada bagian sini, dan ini pun juga dengan setengah tenaga, karena bagian ini sudah sedikit tenggelam juga. Namun pada bagian sini ini menimbulkan rasa tidak nyaman karena klakson airbagnya dia lebih bergoyang, bergetar. Jadi untuk menekan klakson, airbag ini menimbulkan suara di dalam kabin, suara gemeletuk begitu. Nah, bagaimana agar Anda bisa memasang sarung setir dengan aman agar tidak terjadi kondisi seperti ini? Nah, itu ada triknya, guys. Anda ketika membuka airbag itu tidak hanya membuka airbagnya saja. Itu ketika Anda membuka airbag ini dibuka untuk membuka setirnya ya, guys ya. Biasanya tukang sarung setir ini untuk mengerjakan pekerjaan ini dia pasti mencabut setirnya. Nah, untuk mencabut setirnya biasanya mereka hanya membuka ininya, airbagnya, tidak membuka ininya. Nah, itu kesalahannya. Jadi triknya adalah ketika Anda akan membuka setir, itu tidak membuka ininya dulu. Tapi yang Anda buka itu adalah trim setirnya ini. Trim yang biasanya ada tombol volumenya, ada remote volumenya atau cruise controlnya. Nah, ini dulu Anda buka. Itu caranya Anda ngolong dari bawah. Ada skrupnya dari belakang. Nah, Anda buka dulu ini, baru Anda buka ininya. Untuk membuka ininya pun ada triknya lagi, guys. Nah, ketika Anda membuka airbag, itu kan Anda mencongkelnya dari belakang. Nah, ketika Anda mencongkel kawatnya, itu kan biasanya dia akan ada gap seperti ini. Itu gapnya itu akan masuk lagi, otomatis masuk lagi dia. Nah, ini yang membuat tukang sarung setir ini memaksa airbag ini untuk tetap menjarak. Nah, itu mereka biasanya mencongkel ini. Nah, ini nggak perlu dicongkel, guys. Jadi ketika Anda mencongkel di bagian belakang, nah yang ini nggak perlu Anda tahan. Ketika Anda menahannya, itu Anda sedang mematahkan pengait per klakson ini. Jadi untuk agar aman, ketika Anda mencongkel kawat ini yang dari belakang ini, biarkan aja dia ada gapnya sedikit. Nah, itu Anda mengira dia akan balik lagi gitu, balik ngunci lagi. Enggak, guys.
ketika dia telah lepas, itu dia balik ke sini, itu dia tidak serta merta balik mengunci lagi, enggak. Jadi biarkan aja. Jadi nggak perlu Anda congkel. Kalau Anda mencongkelnya, dia akan membuat gap besar ini, dan itu akan mematahkan pengait plastik per klakson. Nah, itu bagian yang dicongkel tuh ada dua, guys. Satu di belakang ini, satu di belakang ini. Nih, setelah terbuka seperti ini, lalu gantian sebelah sana. Nah, ketika Anda membuka di sebelah sana, itu tidak ada aktivitas mencongkelnya lagi. Itu sudah pasti lepas dia, mendorong. Nah, begitu. Jadi nggak perlu ditahan, nggak perlu dicongkel pakai obeng atau pakai benda lainnya. Biarkan aja ketika Anda mencongkelnya dari belakang, ceklek gitu kan. Kalau sudah ada bunyi suaranya, udah Anda pindah posisi, Anda buka lagi yang sebelah sini, bagian belakangnya ya guys ya. Nah, ini ada contoh cara membuka airbag pada Ford Fiesta. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Pada bagian belakang ketika Anda ngolong, nah itu Anda diperintahkan untuk membuka kawat ini guys. Ini kawat ini hanya bisa dilepas menggunakan obeng minus. Obeng minus yang sudah dibengkokkan. Jadi obeng itu kan seperti ini kan guys. Dia dibengkokkan seperti ini. Dia tidak seperti huruf L, tapi agak bengkok serong sedikit. Nah, ketika Anda membuka kawat ini kawat untuk membuka airbag ya guys ya. Nah, itu ketika Anda membukanya, nah Anda dilarang menggunakan tangan sebenarnya guys. Tidak boleh dicongkel. Nah, seperti ini. Nggak boleh dicongkel seperti ini guys. Oke. Ini kegiatan yang haram, meskipun dia membukanya terlebih dahulu trim setirnya. Nah, Anda hanya perlu mencongkel kawatnya saja. Kalau sudah klik, sudah Anda pindah ke bagian satunya lagi. Gitu. Nah, kita lihat kawan ini sangat kesulitan untuk melepaskannya guys. Padahal dia hanya perlu melepas pada bagian satunya lagi. Nah, ini dia sudah berpindah, dia melepaskan pada sisi bagian ini. Nah, kan sudah lepas dia kan. Tapi kawan kita ini tadi sudah merusak pengait pada sisi yang lain. Akhirnya tuh kita lihat kan, lepas dia guys. Nah, ini beruntung guys, saya lihat pengaitnya ini aman. Nah, masih aman dia, jadi masih bisa digunakan. Untuk membuka pengait pengunci airbag, itu Anda menggunakan obeng minus yang sudah dibengkokkan seperti ini guys. Nah, Anda hanya butuh mencongkel ke arah bagian dalam. Nah, seperti ini guys. Nah, mencongkel ke bagian dalam. Nah, Anda hanya butuh satu klik. Nah, terbuka dia guys. Nah, tidak perlu ditarik, nggak perlu dicongkel airbagnya. Anda hanya perlu pindah ke sisi satunya lagi, lalu Anda congkel lagi ke bagian dalam. Nah, sudah terbuka dia guys ya. Nah, udah selesai pekerjaannya. Nah, demikianlah sedikit sharing kita tentang masalah tombol klakson yang pincang atau susah ditekan. Semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan pengguna mobil Ford Fiesta. Akhir kata, saya tutup video saya dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.